Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kata novel PA212, penolak reuni Akbar 212 berarti pendukung atau penista agama. Aslinya komunis. PA212 ngotot reuni Akbar 212, Mu'annas Al-Aidid. Syarat kepentingan politik dibungkus agama. Pojok1.id. Kata novel PA212, penolak reuni Akbar 212 berarti pendukung atau penista agama. Aslinya komunis. Wasekjen PA212 Novel Bamumin membantah reuni Akbar 212 adalah kegiatan yang diikuti Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. FPI dan HTI adalah dua ormas terlarang dan telah dibubarkan pemerintah. Novel Bamumin menganggap isu itu sengaja dilontarkan pihak-pihak yang tidak suka dengan reuni Akbar 212. Sebaliknya, Novel menyebut bahwa para penolak kegiatan itu sejatinya adalah gaya komunis baru di Indonesia. Kelompok yang anti reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama, padahal aslinya hanya komunisme, kata Novel kepada JBNN Senin 22 November. Para penolak reuni Akbar 212 itu, sambung Novel, juga memiliki sejumlah agenda tersembunyi. Di antaranya adalah mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Mereka ingin mengganti dengan Trisila dan Ekasila melalui RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, dan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tandas Novel Bamumin. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH, Mu'annas Al-Aidid, menilai reuni Akbar 212 sudah tidak perlu digelar. Apalagi saat ini masih dalam pandemi COVID-19 yang tentu saja berisiko melambungkan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya itu, tuntutan Basuki Cahayapurnama di penjara juga sudah dipenuhi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk apa acara mereka namakan reuni digelar? Ahok sudah diadili dan diputus bersalah, bahkan yang bersangkutan juga sudah bebas, kata Mu'annas kepada pojok1.id Selasa 16 November. Politisi PS ini menilai saat ini tujuan reuni 212 sudah berubah haluan, yakni agenda politik yang dibungkus dengan agama. Reuni 212 sudah syarat kepentingan politik, ada agenda lain, tujuan politik dibungkus agama, ujarnya. Menurutnya, masyarakat juga sudah mengetahui siapa saja yang ada di balik reuni itu. Publik tahu penyelenggara acara itu didominasi dua ormas terlarang, yaitu FPI dan HTI, ujar Mu'annas. Karena itu, Mu'annas yakin reuni Akbar 212 akan bernasib sama dengan dua ormas terlarang tersebut. Itu sudah resmi bubar, tunggu aja nanti PA212 ini juga nasibnya sama, bakal layu mati sendiri seperti yang lain, kata Mu'annas. Karena itu, Mu'annas mengajak umat Islam agar tak menghadiri acara reuni Akbar 212, sebab acara tersebut tak mendatangkan faedah sedikit pun kepada umat Islam. Saya berharap semua pihak tidak hadir di acara itu karena tidak ada faedah dan maslahatnya, ungkap Mu'annas. PA212 ngotot reuni Akbar 212, Mu'annas Al-Aidid, syarat kepentingan politik dibungkus agama. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH, Mu'annas Al-Aidid, menilai reuni Akbar 212 sudah tidak perlu digelar. Apalagi saat ini masih dalam pandemi COVID-19 yang tentu saja berisiko melambungkan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, kata Ferdinand Hutahian, reuni 212 itu cuma ajang ngumpul-ngumpul, bukan kebo. Persaudaraan alumni 212 atau PA212 masih ngotot tetap menggelar reuni 212 di tengah pandemi pada 2 Desember 2021 mendatang. Padahal Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah mewanti-wanti agar rencana reuni 212 itu dibatalkan. Ahmad Riza Patria tidak ingin status level 1 DKI Jakarta rontok seketika lantaran terjadi kenaikan kasus COVID-19. Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahian pun meyakini lebih banyak warga tidak setuju acara itu digelar. Ferdinand Hutahian juga meyakini akan banyak masyarakat yang mendukung Polri agar menindak tegas acara tersebut. Terlebih penyelenggaraannya yang sangat mungkin menjadi klaster COVID-19 lantaran mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Ex-politikus Partai Demokrat itu mengistilahkan reuni 212 adalah tak lebih dari sekedar acara kumpul-kumpul saja. Hal itu disampaikan Ferdinand Hutahian melalui akun Twitter pribadinya @ferdinandhutahian3 sebagaimana dikutip pojok1.id Minggu 14 November.
Saya yakin lebih banyak warga yang mendukung Polri menindak panitia reuni tidak jelas 212 dan menolak dilaksanakannya ajang ngumpul-ngumpul bukan kebo itu di Jakarta karena berpotensi akan menimbulkan klaster COVID baru dan menyebar kemana-mana, cuitnya. Cuitan Ferdinand Hutahian soal reuni 212 itu menanggapi pernyataan yang dilontarkan Mabes Polri merespon rencana acara tersebut. Terkait acara reuni 212 itu, Mabes Polri pun mengingatkan bahwa saat ini masih di tengah pandemi COVID-19, maka semua pihak harus tetap waspada dan patuh serta disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk PA 212. Karena itu, Polda Metro Jaya siap melakukan pengamanan dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan klaster-klaster COVID-19. Itu ditegaskan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dihubungi wartawan Minggu 15 November. Karena sesuai imbauan pemerintah, semua pihak harus waspada dan tetap jaga prokes, tegasnya. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga menyatakan Polda Metro Jaya akan berkomunikasi dengan PA 212 terkait rencana reuni Akbar 212. Sebab acara itu harus ada surat pemberitahuan dari pihak panitia kepada kepolisian. Dari Polda Metro yang akan mengomunikasikan dengan pihak yang akan mengirimkan surat memberitahukan kegiatan itu, kata Dedi. Profesor ini serius nanya, apa sih urgensi reuni Akbar PA 212? Ada yang bisa menjawab? Profesor Hendrawan Supratikno mengaku heran dengan panitia yang ngotot tetap menggelar reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2021 mendatang. Padahal Indonesia sampai saat ini masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Jadi hanya sekedar reuni, bukan deklarasi parpol, ujar Prof. Hendrawan Supratikno dikutip dari CPNN Minggu 14 November. Politisi PDIP Perjuangan ini mengaku rencana reuni 212 itu berbeda dengan informasi yang pernah ia terima sebelumnya. Dahulu saya dengar ada rencana mendirikan parpol agar romantisme sporadis diubah jadi dinamisme organisatoris, ungkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI ini menyebut kumpul-kumpul dengan jumlah massa besar maka otomatis sangat riskan selama pandemi COVID-19. Sebab berkumpul dalam satu titik bisa mengakibatkan penularan COVID-19 dan varian barunya di masyarakat. Kumpul-kumpul dengan mengundang massa besar, selain butuh sponsor kuat juga berisiko di masa pandemi ini, ujarnya. Sementara Mabes Polri pun mengingatkan bahwa saat ini masih di tengah pandemi COVID-19, maka semua pihak harus tetap waspada dan patuh serta disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk PA 212. Karena itu Polda Metro Jaya siap melakukan pengamanan dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan klaster-klaster COVID-19. Itu ditegaskan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dihubungi wartawan Minggu 15 November 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.